Suhu. Kedum langsung melompat berdiri. Ia tak sempat lagi memasang kuda-kuda karena 5 orang yang berada di dekatnya itu langsung menyerangnya dengan ganas. Mereka mengamuk dengan menggunakan jurus silat uluan. Gerakan dasar orang-orang itu melompat, menerkam, dan mencakar. Meskipun terlihat ganas dan mematikan, tetapi orang yang mereka serang kali ini adalah bekas prajurit khusus kerajaan Demak yang terlatih. Dengan sigap Kedum menggeser kakinya ke kanan dan ke kiri. Meskipun langkahnya seperti tidak beraturan, tetapi setiap gerakan lawannya seolah dapat ditebaknya. Hingga belasan jurus 5 orang yang menyerangnya masih tak bisa juga menyentuh ujung bajunya. Ya, mereka tidak mampu mendeteksi gerakan menghindar yang menjadi dasar jurus langkah ajaib. Tak ingin berlama-lama dengan pertarungan itu, Kedum kemudian mengempos tenaganya ke kaki. Ia bersiap mengeluarkan jurus melampah ingkang lurus. Jurus itu pada dasarnya menggunakan kekuatan tendangan kaki untuk menjatuhkan lawan. Benar saja, baru sependidih air 5 orang pengeroyoknya itu terpental terkena tendangan kakinya yang kuat. Bak bik buk, aduh. Suara erangan mereka tak menyurutkan langkah Kedum untuk segera menjatuhkan 5 lawannya. Mereka terpental 5-6 langkah dari tempatnya berdiri. 5 orang itu bukanlah tandingannya. Baru saja ia hendak menyunggingkan senyuman kemenangan, tiba-tiba orang yang duduk di tengah menghampirinya. Tak nampak aura permusuhan dari wajahnya. Ia justru menjura hormat. Hai tuan yang gagah perkasa. Engkau kiranya memiliki kepandaian yang cukup untuk menjadi tamu di puncak Gunung Dempo. Sebagai kenang-kenangan aku akan memberimu 3 hadiah. Yang pertama aku akan menurunkan 3 jurus silat harimau. Sedangkan hadiah kedua dan ketiga adalah bukti bahwa dirimu telah menguasai hadiah yang pertama, yaitu engkau boleh membawa kayu panjang umur dan kayu api. Bukankah hal kedua dan ketiga itulah yang menjadi tujuanmu? Ai, tak kusangka kehadiranku di sini telah mendapat perhatian dari penghuni puncak Gunung Dempo. Tak mungkin kiranya aku masih dapat berdiri tegak seperti saat ini jika tanpa perkenan tuan yang terhormat. Aku mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan dan selanjutnya aku meminta petunjukmu. Tetapi sebelum itu apakah aku boleh mengetahui namamu, tuan? Tanya Kedum. Cukup kenali aku dengan sebutan Suhu. Lihatlah baik-baik gerakanku ini. Orang yang menyebut namanya Suhu itu segera memasang kuda-kuda. Kaki kanannya sedikit maju ke depan sedangkan kaki kirinya ditarik ke belakang. Sungguh kuda-kuda yang aneh karena dengan posisi seperti itu tubuh doyong ke depan dan seperti tidak memiliki kekuatan. Bergegas Kedum mengikuti kuda-kuda itu. Selanjutnya ia meniru jurus pertama silat uluan yaitu menerkam musuh. Gerakan menyerang itu disertai dengan cakar harimau yang menyerang ke arah wajah musuh. Tangannya seperti menari bergantian kiri dan kanan. Ketika lawan lengah dengan tarian itu, cakaran panjang akan dilakukan oleh tangan kanan. Ai! Ganas sekali jurus pertama ini. Kedum terperangah ketika mengikuti gerakan Suhu. Lihat jurus yang kedua. Suara Suhu seketika membuyarkan lamunan Kedum. Jurus kedua berupa lompatan panjang seperti gerakan harimau menerkam. Yang menjadi sasaran dari jurus kedua ini adalah kepala musuh. Seperti jurus pertama tadi, jurus kedua ini dilakukan dengan lompatan-lompatan kecil yang indah. Jurus ini juga memanfaatkan kelengahan lawan. Sebagai penutup lompatan, Suhu menerkam dengan lompatan tinggi ke atas. Nyaris, kepala Kedum yang menjadi lawan tandingnya menjadi korban. Beruntung dengan cepat ia menggeser tubuhnya sehingga bisa menghindari keganasan jurus kedua. Bergegas ia mengikuti gerakan-gerakan jurus kedua sehingga dalam waktu singkat ia pun telah menguasai gerakan yang kedua. 2. Jurus telah engkau kuasai. Jurus ketiga ini pada dasarnya merupakan jurus pukulan yang menggunakan tenaga halus. Untuk itu engkau harus menghimpun tenaga panas di bawah pusar dan seraya membayangkan dirimu tengah memainkan 2 jurus tadi, ujarnya memberi petunjuk. Kedum langsung mengikuti petunjuk Suhu. Ia segera duduk bersemedi menghimpun tenaga panas dalam tubuhnya. Dengan konsentrasi tinggi Kedum memejamkan mata. Nafasnya diatur perlahan. Anehnya ketika menghimpun tenaga panas di bawah pusar, justru tenaga kawedar yang pernah diterimanya dari Raden Kuning bergejolak. Ada gulungan tenaga dingin yang menghalangi terhimpunnya tenaga panas. Berkali-kali Kedum mencoba, tetapi ia tetap gagal melakukannya. Aku tak bisa menghimpun tenaga panas. Tenaga dalamku yang bersifat dingin bergejolak menolak tenaga panas yang berusaha aku himpun. Kedum terlihat mulai frustasi. Dalam kebimbangannya itulah, dilihatnya sosok manusia kecil berukuran sepinggang manusia dewasa yang berusaha mencelakakannya dengan kabut asap, datang menghampiri semedinya.
Makhluk aneh itu menyentuhkan telunjuknya di kening Kedum. Tadinya Kedum hendak bergerak menghindar, tetapi ia akhirnya pasrah menerima sentuhan darinya. Tiba-tiba hawa panas masuk ke dalam tubuhnya mulai dari kepala. Dengan bantuan sentuhan jari di keningnya itu, Kedum dapat menguasai tenaga panas dalam tubuhnya. Dengan mudah ia menghimpun tenaga di bawah pusarnya seraya membayang 2 jurus silat harimau yang baru dikuasainya. Setelah dirasa cukup, Kedum melompat berdiri dan melepaskan pukulan dengan tangan mencengkeram seperti cakar harimau. Dar, biar, tenaga pukulannya menghantam tanah sehingga menimbulkan suara gaduh. Di bawah sinar rembulan terang, masih bisa dilihat di kejauhan sana bahwa tanah yang terkena tenaga pukulan langsung porak-poranda. Debunya bahkan dapat dirasakan dari tempat Kedum berdiri. Setelah memberi petunjuk berupa sentuhan di kening, makhluk berkumis seperti harimau itu menghilang. Beruntunglah engkau telah mendapat petunjuk langsung dari Puyang. Jika saja dia tidak berkenan denganmu, tentunya akan sulit bagimu untuk menguasai jurus ketiga silat uluan. Nah, Tuan, sebagaimana janjiku tadi, engkau berhak menerima kayu panjang umur dan kayu api. Tak perlu engkau mencarinya di puncak sana karena apa yang diminta oleh calon gurumu itu sudah aku persiapkan. Ini terimalah. Tak terkira bahagianya perasaan Kedum. Dengan penuh sukacita ia menerima pemberian dari orang yang bernama Suhu itu. Berkali-kali ia menghaturkan terima kasih. Dengan diiringi pandangan mata penghuni puncak Gunung Dempo, Kedum berpamitan. Pagi hampir menjelang, Kedum bergegas menuju tempatnya beristirahat di pelataran. Setelah menunaikan sholat subuh, ia merayap menuruni lereng menuju kaki gunung. Tanpa henti ia berjalan, tak ada lagi aral merintang dalam perjalanannya kembali ke kaki gunung. Menjelang sore, Kedum berhasil menunaikan tugas dari Sesepuh Panji. Benar saja, ketika ia sampai di tempat pertemuannya dengan Sesepuh Panji, ia melihat orang tua itu telah menunggunya. Sembah hormat dariku guru. Alhamdulillah aku berhasil membawa kayu panjang umur dan kayu api dari puncak Gunung Dempo. Tak ada satu patah kata pun yang keluar dari Sesepuh Panji. Ia bahkan langsung menyerang Kedum dengan ganas. Gerakannya mirip dengan jurus yang dipelajari Kedum ketika di puncak Gunung Dempo. Tiba-tiba kaki dan tangannya seolah tersirap dengan gerakan lawan, Kedum tiba-tiba memainkan jurus silat uluan. Cakarnya mengembang menyerupai cakar harimau. Kakinya melompat kiri dan ke kanan. Ia memainkan jurus yang baru dipelajarinya itu dengan gerakan cepat. Terlihat wajah Sesepuh Panji sumringah. Ia terus menekan musuhnya dengan jurus silat uluan. Sementara Kedum mengkombinasikan jurus silat uluan dengan jurus langkah. Ajaib, sesekali kakinya menggeser tak beraturan menghindari cakaran dan terkaman lawan, sesekali tubuhnya juga melompat menerkam lawannya. Setelah puluhan jurus, pertarungan itu berlangsung imbang. Tak ada satupun pukulan dari keduanya yang mampu bersarang di tubuh lawan. Cukup, Kedum, ternyata benar seperti dugaanku. Engkau juga telah mendapat gemblengan 3 jurus silat uluan. Jurus itu merupakan inti dari silat harimau yang diamanahkan kepadamu untuk dikembangkan di masa mendatang. Tadi aku melihat gerakan kakimu berbeda dengan silat uluan yang kukenal. Apakah engkau menggabungkannya dengan jurus yang lain? Tanya pria sepuh itu. Ya, Guru. Aku mencampurkan 3 jurus silat uluan dengan jurus langkah ajaib. Ternyata kedua inti gerakan jurus itu cocok. Dengan begitu aku bisa menghindari seranganmu sekaligus memberikan serangan dengan 3 jurus silat uluan yang baru aku kuasai. Bagaimana engkau bisa terpilih mewarisi jurus itu? Aku bertemu dengan orang yang menyebut namanya Suhu. Ia tengah mengajar muridnya di puncak Gunung Dempo. Aku juga mendapat petunjuk langsung dengan Puyang Masumai setelah sebelumnya ia berupaya menyesatkanku. Kau bertemu Masumai tetapi masih bisa kembali. Wah, hebat sekali dirimu. Jangan senang dulu kalian. Aku sengaja menolongmu dengan mengurai tenaga dingin di tubuh muridmu ini ketika di puncak kemarin. Tetapi tenaga yang berasal dariku itu akan membuat dirinya keracunan dan kehilangan seluruh kepandaian. Sengaja aku melepaskannya lebih dulu karena ingin tahu siapakah yang lancang menyuruh dia menantang diriku di puncak Gunung Dempo. Tiba di tempat itu telah hadir sesosok makhluk kecil yang berjalan kaki tanpa alas.